Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Lebih nikmat dari 70.000 bidadari. Inilah kenikmatan surga yang tertinggi. Surga adalah tempat kembalinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman serta bertakwa di akhirat kelak. Mereka yang masuk ke dalam surganya akan mendapatkan berbagai kenyamanan dan kebahagiaan atas amal ibadah yang telah dikerjakan di dunia. Kesenangan di surga berbeda dan melebihi dari apa-apa yang ada di dunia, sehingga tak dapat terbayangkan. Kehidupan manusia di akhirat nanti akan kekal. Dengan begitu, bagi orang yang mendiami surga bisa merasakan kenikmatan yang Allah suguhkan tak terhingga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka akan kekal di dalamnya. Gambaran kenikmatan surga. Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulnya di hadis banyak merincikan gambaran kebahagiaan serta kenikmatan di surga sebagai balasan bagi orang yang taat serta patuh. Berikut beberapa ayat dan hadisnya. Sungai-sungai surga. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamr yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan mudah. Quran Surat Insan ayat 6. Kebun dan buah-buah di surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Quran Surat An-Naba ayat 31-32. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, naungan yang terbentang luas, air yang tercurah, buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 27-32. Di dalam keduanya ada buah-buahan antara lain kurma dan delima. Quran Surat Ar-Rahman ayat 68. Hadis riwayat dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang apabila dikelilingi oleh seorang penunggang kuda pacuan yang sangat cepat jalannya, selama 100 tahun lamanya ia masih belum bisa mengelilinginya. Hadis riwayat Bukhari. Pelayan muda. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda dengan membawa gelas, kendi, dan seloki berisi minuman yang diambil dari sumber yang mengalir. Quran Surat Al-Waqiah ayat 17-18. Mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila melihatnya, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan. Quran Surat Al-Insan ayat 19. Bidadari surga. Ada bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan dengan baik sebagai balasan atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-24. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga adalah tempat berkumpulnya para bidadari yang pandai bersenandung dengan suara merdunya yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh siapapun jua. Mereka menyenandungkan syair, kami adalah wanita yang abadi dan kami tidak akan binasa. Kami sangat menyenangkan dan tidak akan mengecewakan. Kami adalah wanita yang menerima semuanya senang dan tidak akan mudah tersulut emosi. Bertobatlah kepada pencipta kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Bangunan surga. Rasulullah SAW bersabda, batu batanya dari perak dan dari emas, adukan semennya dari minyak kasturi yang paling harum, kerikilnya adalah mutiara dan batu rubi atau batu safir, debunya adalah kunyit. Barang siapa yang memasukinya, ia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan berduka cita. Ia akan abadi dan tidak akan mati. Pakaian mereka tidak akan usang
dan keremajaan mereka tidak akan pudar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan At-Tirmidzi. Saudaraku, inilah semua kenikmatan di surga. Namun bagaimana jalan menuju surga? Setiap orang pasti menginginkan kenikmatan surga. Bersegeralah menuju ampunan Rob kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, ataupun terbetik di hati seorang pun. Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, seseorang tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Kita semua apabila sudah masuk surga, kita akan merasakan nikmatnya sungai susu, arak, dan madu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khomer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Quran Surat Muhammad ayat 15. Kemudian mereka akan mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Quran Surat An-Naba ayat 31-33. Kemudian mereka akan hidup kekal dengan nikmat lahir dan batin, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang masuk surga akan selalu merasa nikmat, tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kepemudaannya tidak akan pernah sirna. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mereka akan diberi umur yang sangat muda, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ahli surga berbadan indah tanpa bulu, matanya indah bercelak, umurnya 30 atau 33 tahun. Shahihul Jami'. Dan masih banyak sekali ayat dan hadis lainnya yang menerangkan tentang sifat-sifat surga, kenikmatannya, kesenangannya, kebahagiaannya, dan keelokannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai penghuninya. Kemudian jalan menuju surga. Jika ada yang bertanya tentang amal dan jalan menuju surga, maka jawabannya telah Allah berikan secara jelas dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia. Di antaranya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11, beberapa sifat-sifat penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuninya. Dari ayat tersebut adalah, pertama, beriman kepada Allah dan perkara-perkara yang wajib diimani dengan keimanan yang mewajibkan penerimaan, ketundukan, dan kepatuhan. Yang kedua, khusyuk dalam sholatnya, yaitu hatinya hadir dan anggota tubuhnya tenang. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia yang tidak mempunyai faedah dan kebaikan. Yang keempat adalah menunaikan zakat, yaitu bagian harta yang wajib dikeluarkan atau mensucikan jiwa mereka, karena salah satu makna zakat adalah bersuci berupa perkataan dan perbuatan. Yang kelima adalah menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri dan budaknya. Yang keenam adalah memelihara amanah yang dipercayakan dan memenuhi janjinya baik kepada Allah, kepada sesama mukmin, atau kepada makhluk lainnya. Yang ketujuh adalah melaksanakan sholat pada waktunya, sesuai dengan bentuknya yang sempurna, dengan memenuhi syarat, rukun, dan kewajibannya. Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan tentang jalan menuju surga, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya dalam menempuh jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melaksanakan amalan-amalan ini dan menetapkan hati kami di atasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lantas, dari semua kenikmatan itu, apa kenikmatan tertinggi di surga? Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertingkat-tingkat. Level-level tersebut sesuai dengan amal ibadah penghuninya semasa di dunia. Surga tertinggi dalam riwayat disebut dengan surga Firdaus yang ditempati para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang jujur dan benar, pejuang yang mati syahid,
dan orang soleh. Selain surga Firdaus, Al-Quran menyebutkan beberapa nama surga yang lain seperti Jannatul Ma'wa, surga yang kekal, Darul Khulud, negeri yang kekal, Darussalam, negeri yang sejahtera, Darun Ni'mah, negeri ketenangan, Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kendati surga dihiasi segala bentuk keindahan, masih ada kenikmatan tertinggi dari seluruh kenikmatan tersebut. Al-Quran menyebutkan nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan penghuni surga adalah menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Dalam beberapa riwayat diterangkan, pada dasarnya memang tidak seluruh penduduk surga yang mendapatkan kesempatan memperoleh nikmat tertinggi tersebut. Kenikmatan itu bersifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi segolongan orang saja. Penduduk surga yang beruntung tersebut melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berkala. Mereka meninggalkan nikmat-nikmat surga yang lain untuk datang bertemu Allah secara langsung. Pada dasarnya penduduk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Namun bukan berarti orang Islam yang tidak sampai derajat takwa tak ada harapan memasukinya. Ada mizan, pengadilan yang harus dilalui mereka yang tidak mendapatkan akses masuk surga tanpa hisab. Mereka diadili dan ditimbang amalnya. Jika berat amal kebaikannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan juga sebaliknya, jika berat keburukannya, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Penghuni neraka pun punya kesempatan masuk surga. Para jumhur ulama berpendapat orang mukmin atau orang yang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Seberat apapun siksa neraka yang dideritanya, pada akhirnya ia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Para ulama berdalil dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya suatu saat akan datang seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni neraka, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya iman sekalipun sebesar biji sawi. Lalu penghuni neraka tersebut dikeluarkan dalam kondisi tubuh yang hitam hangus. Mereka dimasukkan ke dalam Nahrul Haya atau sungai kehidupan. Mereka lalu tumbuh seperti tumbuhnya benih di samping tanah yang terkena banjir. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah penjelasan tentang kenikmatan tertinggi di dalam surga. Semoga kita semua bisa merangkuhnya, bisa masuk dan tergolong dari yang mendapatkan kenikmatan tertinggi di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.